Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan keluarga kita, ayah ibu kita, seluruh warga SMA Antartika Sidoarjo pada khususnya, serta masyarakat seluruh warga negara Indonesia pada umumnya. Diberikan kesehatan dan kita semua juga diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan bab untuk kelas 10 efektif 1. Kita akan belajar tentang trigonometri. Ketika SMP dulu kalian sudah belajar tentang perbandingan senilai ya? Kelas berapa? Kelas 7 atau kelas 8? Perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai? Lupa, Pak. Lupa. Daring, Pak, gitu ya. Itu. Kemudian kalau perbandingan senilai itu istilahnya gini, misalkan salah satu contohnya. Ada pohon yang berdiri, tumbuh gitu ya. Kemudian ada pengamatnya. Misalkan saya gitu ya. Kita kan nggak mungkin menebang pohon ini untuk mengetahui tinggi pohon itu. Sehingga kita bisa melihat dari bayangan pohon. Bayangan pohonnya panjangnya berapa. Saya sebagai yang mengamati itu tinggi saya bisa diukur. Panjang bayangan saya juga bisa diukur panjangnya gitu ya. Jadi kalau buat perbandingan senilai berarti kita ini lagi memperkirakan tinggi pohon gitu ya, sedang memperkirakan tinggi pohon itu kan nggak mungkin ditebang dulu gitu ya, baru diukur tingginya atau panjangnya pohon itu tadi. Jadi perkiraan tinggi pohon itu misalkan saya singkat TP gitu ya, tinggi pohon saya singkat TP. Jadi perbandingan senilai tinggi pohon TP dibagi bayangan pohon BP sama dengan tinggi manusia atau tinggi saya dibagi panjang bayangan saya. Nanti dikalikan silang, ketemulah perkiraan tinggi pohon yang dimaksud gitu ya. Tapi kendalanya kalau penerapan seperti itu, ketika bayangan pohon atau bayangan kita sebagai pengamat, itu bayangannya menabrak tembok, dinding. Sehingga kita tidak bisa mengukur panjang bayangan itu dengan akurat, dengan tepat. Sehingga ada cara yang lain yang bisa diterapkan, yaitu menggunakan aturan trigonometri. Nanti di akhir-akhir ada tentang penerapan trigonometri dasar. Untuk kelas 10 ini, kalian nanti untuk kelas 10 ini, kalian nanti untuk kelas 10 itu masih trigonometri dasar. Naik kelas 11 nanti di matematika peminatan itu ada lanjutan persamaan trigonometri dan juga operasional trigonometri dari sudutnya gitu ya. Kelas 12 MIPA matematika peminatan nanti dilanjutkan lagi ada limit fungsi trigonometri dan turunan fungsi trigonometri. Jadi perhatikan kelas 10 ini adalah dasarnya gitu ya. Di fisika kalian sudah menerapkan itu di vektor, sin 30 derajat, cos 45 derajat dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di matematika peminatan sekarang tentang bab vektor itu juga ada sudut antara dua vektor. Nah, trigonometri itu apa? Kita bahas berikutnya. Saya share screen. Apakah di layar sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, daripada saya sudah jelaskan panjang, ternyata Pak belum kelihatan. Ini nanti saya berikan ke kalian. Kalau nanti upload video ke YouTube juga sukses, berarti saya juga upload.
Sebelum membahas tentang trigonometri, ada beberapa hal yang harus dipahami lagi tentang beberapa istilah. Yang pertama adalah garis, ruas garis, sinar garis. Jadi ini 3 hal yang berbeda. Kalau garis adalah 2 titik atau lebih yang dihubungkan secara lurus dan boleh diperpanjang 2 arah. Penulisan garis AB dapat disimbolkan seperti itu. Kalau saya klik 2 kali, nah seperti itu, AB, kemudian atasnya ada garis, kemudian ada panah kiri dan panah kanan dari garis itu. Ini sudah dibaca garis AB. Jadi tidak perlu nulis GAG RI S garis gitu ya, AB enggak. Boleh dituliskan seperti ini saja. AB atasnya diberi garis kemudian panah 2 arah kiri dan kanan. Untuk penggambaran ini ada garis AB, ini titik A, itu titik B. Kalau dituliskan dalam 2 huruf berarti sama-sama huruf besar. Huruf A dan B-nya. Tetapi kalau hanya dituliskan dalam 1 huruf, diwakili garis M gitu aja. Misalkan ini nama lainnya adalah garis M. Jadi cukup dituliskan garis M gitu saja, tapi M-nya M kecil, huruf kecil. Bagaimana cara menggambar ini sekalian ya? Jadi dapat materi matematikanya juga sekaligus materi Microsoft Word-nya. Kalau gambar garis seperti ini, bisa klik insert, kemudian shapes. Kalau garis berarti cari yang 2 arah ini, double row. Klik, tahan, geser, drag, istilahnya ya, di drag sampai seberapa gitu ya. Ini kalau mau mengganti warnanya, ini kan biru. Boleh diklik 2 kali, nanti muncul seperti ini, shape outline, kemudian pilih warna. Misalkan saya pilih warna merah, maka akan jadi merah. Pilih warna kuning, mungkin nggak seberapa kelihatan. Saya pilih warna hitam saja, ya. Hitam. Ini garisnya. Tapi diberi garis nama apa, gitu ya? Saya beri nama garis peki misalkan. Ini jangan dispasi. Kalau pakai spasi gini, ya lama nunggunya sampai nyampe di situ, gitu ya. Pakai tabs itu juga gitu. Kalau pakai tab juga agak lama, gitu ya. Jadi di sini, klik di situ, nanti tab. Tapi nanti nggak bisa dipindah-pindah. Ini titik P. Untuk pindahnya susah. Sehingga sebaiknya pakai text box saja. Insert, text box. Kemudian kita pilih yang bawah. Draw text box. Kita menggambar text box. Kita letakkan di sini misalkan. Klik. Jangan dilepas, tahan, geser. Istilahnya di drag. Kalau sudah, lepas. Kita tulis di situ huruf P besar. Kemudian, tapi ini kan masih ada kotaknya. Kalau saya print screen, print preview. Kalau saya print preview, di situ masih ada kotaknya P, padahal tidak kita inginkan. Oke. Ya. Padahal kita inginnya hanya nulis P, tidak ada kotak itu. Saya skip dulu dari print preview ini. Untuk menghilangkan garis luar ini, kita klik di garis, di kotak itu tadi, klik 2 kali. Kalau tentang garisnya, berarti shape outline. Kalau ganti warna tadi seperti ini ya, ini ganti merah berarti ini biru dan lain sebagainya. Kalau menghilangkan garis luar berarti no outline, tidak ada garis luar. Loh Pak, kok kayaknya sepertinya masih ada? Enggak, itu hanya garis semu. Coba kita print preview. Print preview ya. Kita print preview. Nah, P-nya tidak terlihat ada kotaknya sudah. Ini tidak ada. Oke, saya skip. Tapi kalau ini enaknya apa? Kalau pakai text box, kita geser-geser bisa. Ya, kita geser-geser kemana bisa. Tapi kalau pakai spasi tadi kan nyari letaknya, di enter-enter agak susah, di spasi lagi.
atau pakai tabulasi gitu ya. Jadi kalau pakai textbook enak. Sekarang, tapi kalau kena garis, garisnya tertutupi. Padahal kita inginnya background dari P ini transparan supaya tembus. Garisnya itu tidak tertutupi. Maka klik 2 kali di kotak tadi. Kita sekarang tentang shape fill. Fill itu anggap aja seperti backgroundnya. Misalkan kalau saya beri background merah, berarti maka backgroundnya akan merah. Kalau saya beri background biru, maka backgroundnya jadi biru. Ini kita ganti no fill, tidak ada background. Jadi kalau misalkan kita tindikan gini, tetap transparan, jadi garisnya masih kelihatan gitu ya. Kalau sudah, saya taruh di sini. Kemudian ini cukup Ctrl C untuk di copy, boleh pakai home ini copy, terus klik di luar, boleh paste ini atau Ctrl V. Titik ini kita copy, tapi kita beri nama. Kalau misalnya kurang ke atas sedikit, boleh pakai panah atas dia. Kita ganti namanya key. Berarti ini adalah garis PQ. Mohon maaf, itu tadi sepertinya koneksi terputus sebentar ya. Ya, itu tadi sempat terputus sebentar mungkin. Ini ada berapa sekarang? Yang bergabung 31. Jadi ini tadi sempat koneksinya terputus sebentar. Kalau misalkan kita beri nama garis PQ ini dengan satu nama garis saja, misalkan huruf L gitu ya. Saya pakai Latin aja supaya nggak seperti kelihatan satu. Monotif kursiva biasanya. Monotif kursiva, oke. Misalkan saya beri nama garis L boleh seperti itu. Saya simpan dulu. Sedangkan perbedaannya apa? Garis dengan ruas garis. Kalau ruas garis adalah 2 titik atau lebih. Sama kan ya, 2 titik atau lebih. Loh, mana Pak buktinya? Garis itu kan sebenarnya banyak titik yang di dalamnya kemudian dihubungkan secara lurus gitu ya. Jadi pada garis itu banyak titik yang dihubungkan secara lurus. Berikutnya juga hampir mirip. Ruas garis adalah 2 titik atau lebih yang dihubungkan secara lurus, tetapi ini perbedaannya, tetapi tidak boleh diperpanjang. Penulisan ruas garis AB disimbolkan dengan AB atasnya dikasih garis red gitu saja. Kalau garis tadi kan garisnya di atas itu ada panah kiri sama panah kanan di atasnya AB itu. Tapi kalau ruas garis tidak, hanya garis hanya shred gitu aja, tidak ada panahnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan coba gambarlah kubus yang panjangnya yang panjang garisnya 5 cm itu kurang tepat. Yang betul adalah gambarlah kubus yang panjang ruas garisnya itu 5 cm atau istilahnya panjang rusuk kan ya kalau pada kubus, kemudian balok dan lain sebagainya. Jadi kalau ruas garis itu tidak boleh diperpanjang lagi. Kalau 5 cm ya sudah 5 cm. Tapi kalau gambarlah garis itu masih boleh diperpanjang karena ada tanda panah kiri dan kanan. Sedangkan kalau ruas garis tidak boleh diperpanjang. 5 cm berarti ya sudah 5 cm. Cara gambarnya sama, hanya saja kalau misalkan dari ini Pak. Misalkan kalau sudah terlanjur saya insert, shape, kemudian kalau sudah terlanjur gambar ruas garis. Saya ganti warna merah misalkan. Kalau sudah terlanjur ruas garis, tapi kita butuhnya buat garis, klik 2 kali. Nanti di sini ada shape outline, arrow. Kalau garis ini kan ini, panah 2 arah kiri dan kanan. Ada 2 versi, ada yang seperti ini, ada yang ditebeli seperti itu. Ya. Jadi boleh pakai 2 versi, pakai yang mana. Kalau nanti yang ini sinar garis atau kalau di fisika sama di matematika peminatan istilahnya vektor. Jadi tinggal ganti. Yang awalnya itu ruas garis,
Halo, apakah masih terdengar suara saya? Halo? Tadi putus-putus, Pak. Oh iya, ini sinyal agak ini ya. Inilah salah satu kelemahan dari pembelajaran daring. Oke. Makanya saya rekam, kalau misalkan ada kendala kan bisa nanti lihat di YouTube setelah saya upload. Jadi kalau sudah gambar luas garis, ternyata kita butuhnya itu garis. Klik 2 kali, shape outline-nya, kita pilih row. Pilih yang mana. Kalau ini garis, kalau ini nanti sinar garis gitu ya. Ini ruas garis. Kalau garisnya putus-putus, pilih di dash. Putus-putus yang mana gitu. Kalau tentang ketebalan di weight-nya ini setebal apa misalkan gitu ya, bisa diatur. Tuh. Saya hapus, langkahnya sama. Kemudian yang ketiga, ada istilah sinar garis. Adalah 2 titik atau lebih, masih mirip dengan ruas garis dan garis, tetapi yang dihubungkan secara tegak lurus, tetapi hanya boleh diperpanjang, tetapi hanya boleh diperpanjang satu arah saja. Ini hanyanya kebanyakan. Jadi, tetapi hanya boleh diperpanjang satu arah saja. Itu kalau sinar garis. Penulisan sinar garis AB disimbolkan dengan AB, kemudian atasnya dikasih seret, kemudian panahnya kemana? Kalau panahnya ke B, berarti seperti ini gambarnya. Kalau di vektor istilahnya ini adalah titik pangkal, titik A adalah titik pangkal yang tidak boleh bergerak, harus tetap di situ. Sedangkan B ini masih boleh diperpanjang karena punya arah gitu ya. Kalau di vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan panjang. Jadi sekarang sudah tahu perbedaan antara garis, ruas garis, dan sinar garis. Kalau di fisika sinar garis ini dinamakan vektor, begitu juga dengan di matematika peminatan. Lanjut, berikutnya adalah sudut. Coba saya perbesar. Di SMP dulu sudah pernah ada istilah 2 garis saling apa gitu kan ya, saling bertolak belakang ya, sudah pernah seperti itu ya. Sekarang kalau ada garis N yang dipotong oleh garis M dan garis P dengan syarat garis M sejajar dengan garis P, maka kalau misalkan saya beri nama ini sudut A, ini sudut B, sudut C, sudut D, sedangkan ini sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Kalau besar sudut A dengan besar sudut C itu sama atau tidak? Besar sudut A dengan besar sudut C itu sama atau tidak? Yuk. Besar sudut A dengan sudut C itu sama atau tidak? Apakah terputus-putus? Coba saya stop share dulu. Apakah putus-putus? MRV ada. Tadi ada yang belum saya absen. Halo, apakah masih bisa mendengarkan saya? Billy, ada Billy? Citra? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, Billy ada. Saatnya jam keempat dimulai. Citra ada? Apakah Citra sudah bergabung? Evan? Apakah Evan sudah bergabung? Sudah, Pak. Evan, oke. Haikal? Citra tadi belum ya? Citra? Apakah Citra sudah bergabung? Haikal? Haikal apakah sudah bergabung? Keisha?
Muhammad Adriano. Muhammad Adriano. Muhammad Arfi tadi kelihatan saya. Sudah, Pak. Sinyal ini ya. Iya, kelemahan kita. Kita belum 5G, Indonesia belum, tapi kita punya 3G gitu ya. Jadi kita manusia lebih canggih. 3G tangan itu 10 gitu ya. 3G kaki 10. Muhammad Adriano belum? Raja Seta? Torik? Oke. Hadir, Pak. Torik, oke. Torik. Raja Seta? Muhammad Adriano? Kaisa? Haikal? Keisha sakit, Pak. Oh, Kaisa sakit. Oke. Haikal? Citra? Jadi yang belum bergabung, Citra, Haikal, Muhammad Adriano. Kali ini saya belum buatkan link absensi karena kan sudah ada link absensi. Sudah absensi semua dari linknya yang sekolah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Saya share screen ganti. Saya lanjutkan yang tadi. Nih. Di SMP sudah ada istilah sudut saling bertolak belakang, dalam berseberangan, berseberangan luar, gitu sudah kan ya? Halo? Kalau sudut A dengan sudut B, ini sama, besarnya sama apa tidak? Neta mau jawab. Neta, nama lengkapnya siapa Neta? Nama depannya? Kalau pakai headset, mic-nya mungkin didekatkan. Karena di layar saya di sini ini aktif. Ini recordnya masih terus kan? Oke. Oke. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut C ini karena dengan alasan saling bertolak belakang. Besar sudut B dengan sudut D ini saling bertolak belakang. Kalau besar sudut C dengan besar sudut E, besar sudut C dengan besar sudut E, itu istilahnya apa? Sama besar sudutnya. Istilahnya apa? Tadi sudah ada yang saya ucapkan. Sepertinya jaringan di kami ya yang agak lemah ini atau sinyalnya kurang bagus. Iya, kalau saya lihat router switch-nya kedip-kedipnya parah. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya ini ambil aja. Kalau mungkin ada yang mau coret-coret gitu ya. Jadi kalau besar sudut A dengan besar sudut C itu sama. Kemudian dengan alasan saling bertolak belakang. Besar sudut A dengan besar sudut C itu saling bertolak belakang. Sedangkan besar sudut B dengan sudut D ini juga saling bertolak belakang. Jadi besar sudutnya sama. Besar sudut B dengan besar sudut D ini. Sedangkan besar sudut C dengan besar sudut E itu juga sama. Dengan alasan dalam berseberangan. Kemudian sudut H dengan sudut B itu juga dalam berseberangan. Sedangkan besar sudut A dengan besar sudut G itu luar berseberangan istilahnya. Sama besarnya. Dengan syarat tuh ya. Tadi besar sudut garis M dengan garis P itu saling sejajar. Kemudian baik di matematika peminatan vektor
yang di pada subbab sudut antara dua vektor, kemudian di fisika juga sudah ada, maka sudut itu apa? Pengertian dasarnya apa? Ada yang punya pendapat? Halo? Ada yang punya pendapat? Ini sinyalnya lumayan parah, tah? Loh. Bentar. Ada rapat. Oke, ternyata saya ada rapat mendadak ini, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, maka mungkin saya akhiri dulu gitu ya. Nanti filenya ini saya kirim saja. Nanti silakan dipelajari. Untuk lebih lanjutnya saya jelaskan nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini tadi juga sinyal agak putus-putus ya. File ini saya kirimkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.